Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Indra Gunawati. Saya tercatat sebagai guru biologi SMK Negeri 1 Leuwi Munding, Kabupaten Majalengka. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Majalengka dengan nomor induk mahasiswa 23301040028. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2024-214092 dengan materi pencemaran udara kelas 10 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mahasiswa Unma keren, dosen Unma hebat, Unma luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi ya dalam pelajaran project IPAS ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatannya selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan, terutama kita temanya masuk ke pencemaran udara. Ya. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencemaran air, ya. Kita sekarang masuk pencemaran udara. Boleh pimpin doa dulu? Sama siapa pimpin doa? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ada yang masih ingat mengenai pencemaran? Pencemaran? Ada yang masih ingat? Pencemaran itu apa? Ada yang masih ingat nggak? Paketnya kalau dibuka? Ya, jadi apa? Pencemaran lingkungan atau polusi merupakan dampak dari tindakan manusia yang menyebabkan kondisi buruk terhadap lingkungan. Ya, itu semuanya akibat dari ulah manusia. Ya, semua pencemaran yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Adapun yang secara alami juga ada ya, yaitu misalkan dari letusan gunung berapi, gitu ya. Itu yang secara alami. Tapi kebanyakan dari aktivitas manusia. Baik, tujuan pembelajaran kali ini melalui kajian literatur dan tayangan video, nanti kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis bahan pencemar pada udara beserta penyebabnya dengan benar. Kemudian kalian akan melakukan diskusi, ya, dapat mendeskripsikan dampak-dampak yang terjadi akibat pencemaran udara dengan benar dan mengemukakan solusi dalam upaya penanganan pada pencemaran udara dengan baik. Oke, Ibu sudah bagi kelompok ya minggu kemarin ya, berdasarkan pretest. Ini duduknya sudah berkelompok? Sudah. Baik ya, sudah berkelompok. Berarti nanti satu
kalau ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di gunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Airvisual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman aktivitas di ruangan, dan menjadi mudah lelah meskipun tidak berat. Polusi udara di Jakarta tidak bisa dipungkiri merupakan akibat dari tingginya aktivitas manusia. Darat motor yang tumbuh tidak terkendali, instalasi pembangkit listrik bertenaga batu bara di Jakarta, yang membakar sampah, dan beberapa bulan terakhir kebakaran kemarau. Semakin siang bukan berarti Jakarta bebas dari ancaman polutan berbahaya. Kita memang melihat di atas langit Jakarta sudah banyak tapi di bawahnya masih ada sisa kabut yang bisa dilakukan kabut polutan dan data sebaliknya Jakarta misalnya masalah polusi Jakarta sebelum semakin parah sebelum hujan kota begitu ya Anda bicara. Oke. Setelah kalian melihat video yang tadi, bagaimana jika polusi udara terjadi di tempat kalian? Apa yang akan terjadi? Ya, jadi sesak napas. Pasti mengganggu kesehatan ya. Terus apa lagi yang akan terjadi? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Kita mau bernapas susah. Ya, terasa ada yang menghalangi. Kemudian bisa terjadi sesak napas. Ada lagi? Apa? Bisa bikin batuk. Ya, batuk-batuk juga. Oke. Kemudian bagaimana dampak yang timbul akibat polusi udara? Gimana? Menyebabkan berbagai macam Ya, bisa berbagai macam penyakit nanti timbul dari akibat polusi udara. Ada yang tahu penyakit apa aja? Ada yang tahu? Ya, apa nih? Bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Ya, selain itu apa lagi? Bisa menyebabkan iritasi kulit. Gitu ya. Oke, baik. Itu sekilas ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Ibu sudah membagi kelompok ya dan membagikan LKPD. Silakan duduknya berkelompok, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompoknya mengenai LKPD tersebut. Nanti kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Bisa dipahami? Ya, silakan bekerja kelompok. Ya, dampak dari polusi udara bagi kesehatan. Yang nomor 4, dampak polusi udara bagi kesehatan. Disebutin menyebabkan apa aja nanti. Ini bisa. Ada yang susah? Bisa? Bisa. Yang terakhir itu nanti dampaknya ya, dampak polusi udara bagi lingkungan ya. Yang mana? Ini kan di Indonesia ya, kebakaran hutan ya. Ini mah dampak dari kebakaran. Ini mah buat lingkungan ya. Ini mah buat dampak dari kebakaran ini secara umumnya ya. Oke, gimana?
Iya, iya. Nanti kan dari kebakaran tersebut kan bisa menyebabkan polusi udara. Ya, pokoknya nanti ditulis ke utama. Ya ini, ya bagaimana solusi kalian untuk mengurangi masalah tersebut? Ini mah masalahnya kebakarannya. Ya, yang terakhir nanti dampak polusi udara bagi lingkungan. Sudah? Sudah sampai nomor berapa? 3. Satu lagi. Yang terakhir. Yang tadi belum. Dampak polusi udara bagi lingkungan. Didiskusikan ya. Udah? Polusi udara bagi kesehatan. Tinggal dibagi nanti untuk presentasinya siapa aja. Ya, kalau tinggal langsung masuk presentasi diskusi aja dari yang sini. Ya, nanti presentasinya dibagi, tiap orang maju ke depan nanti berbicara. Satu orang jadi moderator. Ya, satu orang jadi moderator. Bisa dipahami? Siap. Coba, iya. 100%. Ya, ini materinya dibaca kasusnya, kemudian nanti setelah dibaca dipahami, diisi pertanyaannya sesuai dengan kotak-kotaknya kolomnya. Sudah bisa dipahami? Itu dibaca dulu ya materinya, kasusnya ada kebakaran hutan dan lahan ya di berbagai negara. Kemudian setelah dipahami kasusnya, dijawab pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan mengenai kasus tersebut. Nanti langsung dipindahkan di sini.
udara bagi kesehatan. Disebutin menyebabkan apa aja. Ini bisa. Ada yang susah? Ya, bisa. Bisa. Yang terakhir itu nanti dampaknya sudah ya tahu ya nanti presentasinya dilalui biar orang satu orang kebakaran ya bisa dipahami. Silakan nanti dibagi satu orang cuma berapa yang lainnya dibagi siap ya. Mau mulai dari kelompok berapa dulu? Satu urut aja Bu. Boleh nanti sebelah sini boleh kita beri kesempatan untuk kelompok satu. Silahkan. Yang keras suaranya, soalnya itu dari situ suaranya. Kalau enggak nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan kelompok saya itu kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Jadi Robert Jadi. Mengetahui ahli ya sudah mendengar kamu. langsung saja. Sekarang langsung saja kita menuju ke jawabannya. Pertanyaannya dulu. Masalah apa yang terdapat pada informasi di atas? Presentasi dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang kelompok 2 presentasi, silakan. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil kerja diskusi kami dari kelompok 2 yaitu mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Nurjai selaku moderator. Nama saya Zara Afira. Nama saya Nadia Nur Syahyani. Nama saya Dian Nuriyani. Nama saya Jerry Nur Aini. Baik, langsung saja kami akan mencoba membacakan hasil diskusi kami. 1. Masalah apa yang terdapat pada informasi di atas? Kebakaran hutan dan lahan di berbagai negara, contohnya negara Indonesia. 2. Dampak apa yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia jika kebakaran hutan dibiarkan terus-menerus hingga Dari hasil diskusi yang sudah saya sampaikan, bisa kami sampaikan, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Bertanya, ayo. Cukup, tidak ada pertanyaan? Baik, kami akhiri. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf dan kami akan mencoba lebih baik. Dan mohon maaf juga apabila masih ada grogi karena saya juga di sini masih belajar. Dan terakhir, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang telah kita kerjakan. Perkenalkan, saya Raffi Fatimah dari Kementerian. Saya Ibu Yahudi, nama saya Daniela Madani, saya Serena Tanda Fadila, saya Nurisa, saya Rupiah Roma. Pembahasan ini mengenai kebakaran hutan di berbagai negara. Berikut yang akan kami bahas adalah yang pertama, dampak yang akan terjadi. Yang pertama, masalah yang terdapat pada pembahasan ini. Kebakaran hutan di berbagai negara di tahun 2020. Dan yang kedua, dampak yang akan terjadi di Indonesia jika kebakaran hutan dibiarkan terus-menerus. 1. Sekitar 1 juta spesies hewan dan tumbuhan kini terancam punah. 2. Sejumlah besar karbon dioksida terbang ke atmosfer. 3. Dampaknya pemanasan global bisa bergulir lebih cepat. 4. Berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, solusi untuk mengurangi polusi. Yang ketiga, solusi untuk mengurangi permasalahan polusi, pencemaran udara, dan kebakaran hutan. Yang pertama, naik sepeda tidak pergi pada jalan tidak terlalu jauh. Yang kedua, pabrik harus memasang pionir pada ujung gas udara. Dan yang terakhir, dampak polusi udara bagi lingkungan. Yang pertama, menimbulkan penyakit seperti kulit gatal atau mata merah. Yang kedua, penyebab utama terjadinya pemanasan global. Ketiga, gangguan pada sistem reproduksi. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan Perkenalkan, nama saya Dimas Prayogo. Nama saya Nur Herwan, nama saya Sofia Madani, nama saya Ibu Yudi, nama saya Naila Nabila, nama saya Nurul Sari. Langsung saja ke diskusi kita. Masalah apa yang terjadi pada informasi yang di atas, kebakaran hutan dan lahan. Dampak apa yang memungkinkan akan terjadi di Indonesia jika kebakaran hutan dibiarkan terus-menerus hingga tahun 2050? Spesies hewan dan tumbuhan terancam punah. Pemanasan global bisa bergulir lebih cepat. Bagaimana solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut? Melakukan reboisasi, mencegah pemanasan global dan gangguan siklus materi, melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida. Dampak polusi udara bagi kesehatan. Dampaknya yaitu bisa membuat sesak napas, menyebabkan penyakit kanker, paru-paru, batuk, kematian, serta jantung dan iritasi kulit, dan juga sakit mata. Mungkin cukup segitu saja hasil diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pertanyaan pertama, kebakaran hutan dan lahan, mohon beritahu tahun kapan dan di mana. Dari informasi dari mahasiswa. Tahun 2020 di Indonesia.
mungkin cukup itu saja hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Oke, pencemaran udara ya merupakan suatu kehadiran suatu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup ya. Kemudian mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti atau dalam faktor pertama faktor alam dan manusia ya. Contoh dari faktor alam ini aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik, kebakaran hutan, dan kegiatan mikroorganisme lainnya. Kemudian polutannya itu bisa dihasilkan berupa asap, debu, dan gas ya. Kemudian kalau aktivitas manusia itu ya diantaranya yang pertama pembakaran. Contohnya kalian membakar sampah sembarangan ya, itu di situ nanti banyak menghasilkan polutan-polutan ya, zat yang menyebabkan polusi polutan itu ya. Di antara lain ada asap, debu, kemudian gas berupa CO dan NO. Kemudian proses peleburan, ini kegiatan atau aktivitas manusia biasanya di industri ya. Ada pembuatan semen, pembuatan keramik ya. Sama, bisa menyebabkan polutan yang dihasilkan ada debu, ada gas, dan uap ya. Kemudian kegiatan atau aktivitas manusia penghijauan dan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon pengganti. Dan yang terakhir menghentikan pembakaran hutan. Ya. Nah di sini ada sedikit kata-kata mutiara. Ketika lingkungan itu berubah, pasti akan ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan. Mari kita pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sampai di sini jelas? Tadi pertanyaannya sudah terjawab semua ya? Sudah kita luruskan. Oke, gimana perasaan kalian hari ini setelah belajar mengenai polusi udara? Gimana perasaannya? Senang. Happy? Happy. Bisa jelas? Lebih jelas? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Beri aplaus untuk kita. Oke, baik. Tadi dikumpulkan hasil Oke, kita menuju postes ya. Silahkan tutup bukunya, kemudian keluarkan Androidnya atau HP-nya. Kita akan melaksanakan postes menggunakan Quizzes ya. Oke, Agni udah masuk adalah Surya, Naila, oke. Ahmadul Rajani sudah masuk. Lutfi, Sagifa, Silvi, Olga, Rafael, Dimas, Sri, udah masuk Sri. Yang belum masuk segera. Flora sudah
masuk. Ayo yang lain. Angel sudah masuk. Mawar. Siren sudah masuk. Di waktu ini ya. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya. Oke, yang ketiga oleh Nadia Nur Cahyani, Jawa Timur. Yang kedua oleh Ahmad Nurojai. Yang pertama oleh Sylvi Ramadhani. Nah, ini yang lainnya nih, 10 besar ya. Ada nama kalian? Ada Vina, Adela, Sylvi, Naila, Angel, Notenglan ya. Oke. Beri aplaus. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Silakan kalian beres-beres, kemudian bimbingan. Sebelum pulang, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati ikhlas. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Audio Jungle.